Hadirin rahimakumullah, yang harus dibahas sangat banyak. Ayat Al-Quran yang tadi enak didengar, rawas didangu, hayong kene, paham. Maka itu bisa lepas di ilmu. Kalau di dalam yayasannya sebutannya sekarang bidang dakwah, maka ada pembina ilmu. Saya diberi tugas oleh Al-Mukarram Pengersahabah melalui Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad berkhidmat di pembina ilmu. Oleh Kiai Z ditambah dan amalia. Berarti kalau pakaiannya itu guys, tong pangsiunnya bener. Ketika mau dan menang pangsiun tidak ibadah. Baik. Hadirin, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ini, tanggal 12 hari Senin menjelang subuh, benar-benar utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terjemah Departemen Agama, terjemah yang bersifat turbaya, sengaja turun bawah, bukan di Departemen Agama kurang ilmuwan, tetapi sengaja terjemahnya belum menggunakan sastra lengkap. Karena itu terjemahnya tiada lain, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Kadang-kadang kalau yang mendengarnya bukan ahli ilmu, kalimat hanyalah menjadi kecil. Sok mangga. Tiada lain Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Masih kalau mayat kayak kecil. Ini tergantung telinganya. Kalau pakai sastra, kalau pakai balaghah, ke ilmu ma'ani, maka maknanya adalah Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kok benar-benar Pak Jejer? Ma nafi illa istisna. Al istisna ba'da nafi yufidu taksis. Seperti la ilaha illallah. Kalau sekedar makna sama saja dengan ilahi Allah. Ilahi Tuhanku adalah Allah. Tetapi nggak mantap. Kalau pengen mantap, tuang dulu selain Allah. La ilaha, tiada Tuhan apapun selain Allah, bukan Tuhan. Illallah, hanya Allah. Bahwa Tuhan itu benar-benar hanyalah ayo pakai ilmu. Ayo marah santren bagal. Silakan Anda kuliah di umum dimanapun, tapi sebaiknya sambil nyantren, supaya di kalangan kita nggak buntu ulama nanti. Kalau nunggu datang orang lain aja sulit Pak, untung-untungan. Kita cetak dari semua keluarga ikhwan, anak-anaknya dicetak untuk menjadi alim, ahli ilmu agama untuk bekal ibadah dia. Kalau diperlukan oleh umat, jadilah pembina umat. Jangan begini, ya anak saya yang satu jurusan ustad, yang satu jurusan hukum, yang satu calon doktor, yang satu ekonomi. Jadi yang ekonomi nggak usah kental agama, yang kental agama nggak usah urus ekonomi. Nggak begitu. Mohon maaf, bukan menggurui. Ya, anak saya semuanya pengen jadi orang soleh, ilmunya harus tinggi dalam agama. Kabehan anak kudu masyarakat. Urusan kuliah silakan mengambil apa. Yang paling paman amak sih. Kita gerak, kita ngarah ke bodoh agama. Supaya itu bodoh, nanti pengamalan torikotnya bila dibarengi dengan ilmu yang lengkap akan lebih mantap. Tangguh, tidak tergoyahkan. Insya Allah. Ma Muhammadun illa Rasul.
Qad khalat min qablihi rasul wisirpen. Min qablihi saking sadulunge ieu Muhammad apa ar-rusul perutusan. Protokol nutau. Malam tadi nu ngaji di pesantren kuring Asyaf Sunanda. Kidalang. Oh nya kiai menang Kidalang, pan baheula nyebarkeun agama pertama teh Kidalang. Pengasah jangan gawas gitu, soalnya geus ka Suryalaya we. Da tadi nama itu jago jebret. Tan gogoy, teu asa ditahan gogoy mah. Terus aweus gogoy. Mun bunga denge gogoy, bunga naik ka dieu gantian. Kuring turun ka handap ngadengekeun. Baik. Apa imata? Anata ing dalem samang-samang sane wafat ya Muhammad. Aku tidak tahu den pateni. In kolabtum anata balik sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira buline sira kabeh. Mungkin dikira orang Jawa ngerti semua. Enggak juga, itu terjemah kitab. Enggak semua. Enggak. Kok kejadian gitu sih? Pangarsa Abah teh santri Jamudipa. Jamudipa teh murid gentul. Ngalogat teh ku Jawa. Pangarsa Abah teh Jawa. Terjemah Jawa. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika terjadi perang Uhud. Perang Makkah Madinah. Gunung Uhud. Ketika itu umat Islam telah memenangkan Badar. Tetap orang musyrik ingin menyerang kembali. Terjadilah perang. Sudah disusun strategi oleh Rasul, tetapi sahabat-sahabat muda punya usul. Karena Rasulullah sangat open management, terbuka sekali, diterimalah usul dari mereka. Di sana ada bukit, bukan gunung, tapi bukit. Kira-kira tingginya 15 meter. Kalau orang umrah atau haji ke sana pasti turun dulu beli korma. Silahkan beli korma, tapi sebaiknya sebelum beli korma naik dulu ke Jabal Rumat. Disebut Rumat karena bekas Romi, bukan Romeo and Juliet, tapi Romi artinya pemanah, bukit pemanah di sini. Pasanglah para pemanah gitu. Pasukan lain di bawah. Pedang, tombak di bawah, berkuda, jalan kaki di bawah. Dan menjadi kebiasaan bila mana akan terjadi perang besar, di kalangan orang Arab suka diajarkan dulu mubarosah. Apa katanya? Istilahnya juga barangkali agak kurang dikenal. Mohon kalau dipandang perlu, telinganya dipasang. Jangan sampai pulang nanti ngajelaskeun naon Pak Jejeng teh naon cenah ada sepek. Sesurian anaknya bungkul. Apa katanya? Tuh, teka tewak maneh mah. Mubarosah itu. Ya, kita belajar yuk, saya katakan. Jam 1 bangun, ada yang mandi, ada yang cuma wudu, maklum di daerah dingin. Sholat tahajud, hajat, tasbih, tawasul, zikir. Kita coba 5.000 yuk. Bikinnya 5.000. Syukur. Ternyata di lahan syukur saja nggak cukup 2.000. Kita bikin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dimulai dari rambut dulu. Terima kasih ya Allah. La khaliqa illallah. La musawwira illallah. Tiada yang menciptakan rambut kecuali Engkau ya Allah. Sungguh luar biasa rambut ini. Dia tumbuh gulungannya di sebelah mana? Ilaha illallah. Bergeser ke kepala, ke tempurung, ke otak.
bergeser ke telinga, ke mata. Itu yang disebutkan zikir akhirnya hatta nahat qulubuhum linawi famin azim syanihi ladawi fa usibat mana demi syani fa uribat kelani. Seperti orang yang sedang mabuk. Kenapa? Karena bercucuran air mata bukan bercucuran karena ingin itu, ingin ini, sakit oleh si itu, sakit oleh si ini, bukan. Karena berterima kasih ya Allah, kasih berapa miliar telinga ini. Allah. Coba, bagi yang belum mencicipi, coba cicipi. Jadi zikir banyak itu bukan mencari pahala dari pengucapan la ilaha illallah. Itu bukan tarekat. Kalau tarekat tidak pernah mencari pahala. Hati-hati. Kalau masih pengen pahala silahkan Anda. Maka Anda di kelas pahala. Bahasa ekstrimnya itu adalah kelas kambing. Ngaberele. Kasih rumput. Kata Imam Syaroni bukan kata saya, Pak. Jadi kalau begitu gimana Pak Kiai? Kalau kita nggak diberi imbalan, ada imbalan yang lebih mahal daripada imbalan. Yaitu apa? Sudah terlalu banyak imbalan dari Allah yang kita belum bayar. Kalau kita mengatakan ya Allah, saya belum ke Mekah ya Allah, 30 juta saja ya Allah. Kenapa engkau belum pernah memberi kepada saya uang sebanyak itu ya Allah? Allah menjawab, kamu gak bisa ngitung. Mata yang kubuat untukmu, kamu pakai udah berapa puluh tahun, kalau sewa berapa miliar, tolol. Ilallah. Lain zakartum. Pak, dengan zikir lebih tajam. Zikir mencari pahala saja diberi pahala. Dingin pengen zikir pengen sorga saja diberi sorga. Kalau zikir pengen Allahnya, apalagi sorganya. Kamu menyanjung perempuan karena ingin kopinya diberi kopi. Kamu menyanjung si Iis karena ingin sambalnya diberi sambal. Kamu menyanjung si Neneng karena ingin diberi selampe, diberi selampe. Yang kamu satu orang lagi, saya emang gak mau selampe, gak mau. Gak mau kopi. Namanya kau apa? Datmu. Aku ingin dirimu, sayang. Ayo. Mau ini cerita seperti jorok tapi tidak apa-apa. Melalui nikah tentu, melalui nikah ya. Ya, mana lebih bangga antara kasih selampe, kopi, sambal dan dirinya? Mana lebih bangga? Zikir yang dididikan oleh pengersa Abah itu begitu. Ilahi anta. Ya Allah, engkau yang saya bidik, engkau ya Allah. Kamu pengen diberi? Enggak, walaupun kita perlu. Beda sedikit aja. Kalau yang masih rakus, begitu kamu mau ya iya. Kalau yang belajar tarekat, rakusnya disembunyikan. Bukan nggak ada rakus, tapi disembunyikan. Kamu mau ini? Oh enggak, enggak. Ini ada kue ini di depan nih. Situ ada Pak siapa namanya? Pak Dedi. Ini kue. Airnya Pak Dedi. Kalau enggak pakai tarekat, pakai kelas biasa, Pak Dedi ini airnya ya. Kalau bisa, saya atau langsung rebut aja, sapita ya. Itu. Kalau tarekat enggak begitu. Pak Dedi airnya banyak. Memang Pak Dedi ini orang baik. Pak Jajan mau apa? Enggak mau apa-apa. Pak Jajan mau kemana? Mau ke situ. Ini airnya bagus ya. Isinya, tapi tidak pernah tercetus. Kalaupun tercetus dalam mulutnya meminta, kalbunya pasrah. Terserah engkau. Kalau tidak pakai tarekat, meminta sambil memaksa.
Kalau dengan tarekat meminta sambil pasrah. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang melaksanakan semua keperluan. Mau apa kamu? Enggak ya Allah. Pokoknya Allah itu segala keperluan orang itu selalu dipenuhi. Allahumma ya. Iya kan aku kaya. Iya. Kamu mau kemana? Enggak. Ya kira-kira lah kalau pakai gayanya begitu-begitulah kira-kira. Allah lebih senang. Jadi adab kepada Allah itu lebih senang dibegitukan daripada dia diatur. Karena kalau kita ngatur dia merasa dia harus mempertuhan kita. Tapi kalau dengan tarekat dia Tuhan, kita hamba. Jadi kalau begitu Pak Jajan nanti kita nggak dikasih apa-apa, lebih cepat dikasih apa-apa oleh Allah. Karena nilainya nilai syukur, bukan nilai minta. Illallah, la ilaha illallah. Dengan tidak bermaksud mengatur memerintah, kita mulai yuk. Di setiap perwakilan ada zawiyah, zikir banyak. Dengan tidak mengganggu usaha, bisnis, urus rumah tangga, jalan terus. Ya, coba hidupkan. Bergilir aja bergilir. Di Sukabumi kami mulai bergilir. Kita buat 30 kelompok. 30 kelompok. Per malam satu kelompok. Tidak usah banyak lah, 10 orang aja. Tidur di masjid atau di satu rumah khusus. Ya, lalu dia nanti tidur jam 1, jam 12 bangun mandi. Sholat sunat, zikir yang banyak. Jangan mengganggu tetangga, walaupun dalam aturan zikir kita harus keras, tapi pengersabah juga bijaksana. Apalagi waktu tidur. Lebih keras artinya lebih terarahnya aja lah, lebih tajam, lebih tepat arahnya. Tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Sudah dihidupkan belum di perwakilan masing-masing? Belum. Saya juga tahu belum. Mudah-mudahan bisa dimulai yuk. Jadi ternyata luar biasa. Masya Allah. Akhirnya Idul Fitri juga. Yang takbir-takbir, yang dikir-dikir. Kan yang bergema di mana-mana takbiriyah. Maka khatib mengatakan takbir bergema di mana-mana. Di seluruh penjuru. Malaikat di setiap lapisan bertakbir kepada Allah. Bagus. Saya mau ngomong, takbir apa baca takbir? Beda, takbir dengan baca takbir beda. Allahu Akbar, mulut ngomong Allahu Akbar. Belum tentu kalbunya sedang mentakbirkan Allah. Kita sedang ngobrol. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar, tamu asdor. Temen ngobrol kecil. Karena itu, maaf ya, saya mau sholat dulu. Karena Allah Akbar. Kita kadang-kadang sedang nyangkul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tapi macul terus. Ngomong takbir, apa sedang takbir? Nah, kasuriyalaya tuh bisa-bisa takbir hirup tuh. Saya saja masih baru belajar takbir. Karena sering Allah tidak akbar jadi asgor. Yang akbar makanan, tidur, bantal, kesenangan. Akbar, Allahnya asgor. Ini yang dengan hormat ya kepada seluruh yang fir'id kemarin. Mudah-mudahan takbir beneran. Nggak cuma nyanyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi. Sebelah ditolong. Ai subuh teh eueuh jelema. Saya teker takbir ke ngawih. Udahlah. Baik. Ini kan ceritanya saya ke bawah ya. Hari Jumatnya, Pak, nyebutnya diartikan hari raya juga sebenarnya entah siapa yang mulai. Sebenarnya siapa yang mulai? Saya harus mencari, Mas. Jadi itu kan kembali.
Idul Fitri tingkat 1 kembali kepada makan pagi. Alhamdulillah, tadinya 30 hari tidak makan, hari Jumat kemarin makan, alhamdulillah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bagus tadi, mana qori kita tadi? Qori kita tadi membacakan surah apa itu? Ar-Rum ayat 30. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Kalau pakai tarekat, Idul Fitrinya yang barusan. Fitratallah. Apa fitratallah? Setting Allah. Formasi Allah. Allah sudah atur gunung di sini, laut di sini, langit di sini, bintang di sini, semuanya diatur. Quran di sini, ulama di sini, semuanya sudah diatur. Idul Fitri kembalilah pada formasi setting Allah. Maka permainan akan hebat lagi. Kan kadang-kadang kalau sedang main bola ada yang salah tempat kan. Back ke depan. Karena takut bola diambil orang, dibawa terus. Pas nembak bukan pakai ukuran striker, tapi nembak pakai ukuran back, lewat. Terlalu tinggi goblok, memang gua back, biasa di belakang jauh. Pas deket gawang nendangnya sama dengan back. Itu namanya sudah amburadul. Kiper lari ke depan. Atau gelandang ngambil bola jadi kiper. Itu sudah harus direkormasi, dipitrokkan. Pitrok, setting lagi. Di mana mursyid, di mana kita. Ya, dalam itu. Itu harusnya Idul Fitri itu khotibnya itu harus seorang imam, seorang pemimpin besar yang memahami segala urusan manusia. Sehingga Islam itu setelah Idul Fitri menjadi manusianya bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Saya ulang, apa katanya tadi? Semua yang disebutkan fitrah itu kembali kepada setting Allah, maknanya semua umat Islam menjadi bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Hari ini kita takwanya asal-asalan, dunia dikuasai kafir. Itu namanya bukan fitrah Allah. Karena kalau fitrah Allah, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Hari ini yu'la wala ya'lu. Ya'lu tinggi wala yu'la, tidak bisa dibawahi orang lain sebenarnya Islam itu. Hari ini kita terbalik, kita yang di bawah. Kita yang ditendang, kita yang dipojokkan, kita yang dihantam. Maka fitrahlah kamu. Kembali kepada setting awal. Modal awal adalah kalbu. Di kita terlalu kurang jelas susunannya. Modal awal adalah otak. Sebenarnya tidak salah kalau otak ilmu. Setelah ilmu, tembuskan ke kalbu. Jadilah pengamalan. Kan banyak ngomong, saudara-saudara, apa yang sudah saya jelaskan amalkan ya. Ya Pak Kiai. Tapi buktinya enggak. Kata Kiai, kurang ngajar orang. Kemarin ngomong semua siap mau mengamalkan, buktinya enggak. Kiai jangan marah. Kiai harus belajar ilmu telekomunikasi sedikit lah. Handphone dengan handphone, ini handphone, dekat apa jauh? 08 11 11 40 11 Pak Jejer. 08 11 11 50 11 istri saya. Kan dekat. Saya pijit. Bisa cepat nyambung karena dekat atau harus tembus dulu ke satelit? Yang benar ngomong. Tembus dulu ke sana. Baru nyambung ke sini gitu. Oh, begitu. Bukan karena dekat ya? Oh, dikira karena dekat umumnya. Dari sini ke sini ini dekat cuma 2 jengkal. Dari kepala, kan ilmu melalui telinga, masuk ke kepala. Untuk jadi pengamalan itu gerak. Geraknya badan, mulut, dan lain-lain. Geraknya badan itu dari kalbu, bukan dari otak. Dari kalbu. Kalbu adalah imam, komandan. Karena itu dari sini harus ke sini. Nah, menggeser dari sini ke sini, ini harus ke sana.
Harus ke Allah dulu. Makanya zaman sekarang ngomong di mana-mana, tulisan di mana-mana, pidato hebat, seminar hebat, tapi pengamalan tetap aja sulit maju. Kenapa? Karena memang yang dibidik ini hulu. Pinter bagus, pinter harus, tinggi ilmu harus, tapi tidak dijamin orang tinggi ilmu baik pengamalan. Ada juga yang pengamalannya nggak baik, ilmunya kurang, guys. Masya Allah. Di situ fungsinya surya lain. Agar ilmunya para ulama, khususnya Indonesia, umumnya dunia, yang diberikan kepada masyarakat menjadi pengamalan. Maka kiai ahli ngaji tugasnya mengisi pengetahuan. Kiai ahli tarekat menyambungkan kalbu ke satelit inti. Harusnya kerjasama, bukan saling jelekkan. Begitu. Nah, ada Waliyah Zainal, ada juga siapa tadi, Sayyid Umar Mas'ud, ada juga Jujuk Tampo yang katanya Cheng Ho dia. Cheng Ho itu pahlawan jenderal dinasti Ming yang konon wafat di situ menurut sebagian cerita. Yang jelas penulis mengatakan, apakah dalam huruf Arab ada nun? Pak, ada titiknya enggak? Di bawah apa di atas? Kalau di bawah menjadi apa? Kalau di atas 2 menjadi apa? Kalau 3 menjadi, kalau 2 di bawah menjadi, kalau 1 di atas menjadi. Seorang sufi dari Jawa Timur ada yang mengatakan, apakah itu bahasa hakikat atau bahasa otak aja, terserahlah. Tapi diangkat dalam buku. Bila mana spiritual ingin hidup di Jawa dan di Indonesia, maka harus berkilau di titik nun tanah Jawa. Pulau Jawa disebutnya nun, Bawean disebutnya titik, kata mereka. Tidak mustahil melalui karomah pengersa Abah, titik nun itu akan berkilau. Amin. Yang kami saksikan kemarin yang baru ada pengersaan Thorikot Saman. Orang sana belum tahu itu Thorikot, tahunya kesenian Saman. Ada yang bisa Saman? Nah, ya kalau kita dikir segini udah ditertawakan orang, nggak copot kepala. Itu orang belum melihat Saman. Kalau Saman itu, hap, 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 hap. Oh, ada syarinya. Tukang kita bisa hari itu. Kalau saya bukan rois, saya juga bisa ketawa sejalan dan santai. Itu karena saya rois. Saya diam. Katakan bagus, kegiatan tadi bagus. Itu bukan sekedar seni, itu adalah story, metode. Itu dikembangkan di Turki, berasal dari Madinah. Si Abil Abbas At-Tammah. Hati-hati, jangan menyalahkan ajaran orang. Hati-hati. Kita jadi murid Suryalaya begitu melihat orang nanti ini, semua tidak boleh. Ya, tetapi karena dikenalnya baru sebatas seni, maka izin Allah kalau sebatas sampai kepada paham dan talqin, alhamdulillah. Tapi saya tidak mengatakan sudah hidup pengamalan. Berbeda dengan Aceh. 2 kali kita datang ke sana, kalau mah pengesahabah, maka menurut laporan Tengku Zulpan, katanya sih malam Jumat tidak kurang dari 3.000 orang. Rata-rata yang berpikir besar. Kalau di bawah yang belum hidup seperti itu. Tetapi yang jelas, apa itu pemahaman sudah merata. Pemahaman sudah merata. Mohon doa. Mohon doa. Madura sudah. Pengersa-pengersa, termasuk saya juga ikut ke Madura. Kiai Ali, dikonsen lagi ke sana. Wakil talqin sudah banyak. Tidak mustahil ke depan bawayan. Ada salam untuk dari Pak Haji Baidowi bawayan. Ayah anda polisi yang di Jakarta yang tinggi oleh nyambung. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu. Informasi cukup sekian. Barangkali ada hal-hal yang perlu dimuzakarahkan. Ya, biasa.
tanpa izin dulu yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dan untuk perbaikan dalam pengamalan zikir jahar, karena saya sendiri khawatir dalam praktek zikir jahar ini terdapat syirkil qalbi. Ini pakai fatakul la ilallah wa fi qalbika kam ilah kullu syai'in ta'tamidu alaihi wa tafiqu bihi dunallah wa sanamuka la yanfa'uka tauhidul lisan ma'a syirkil qalbi la yanfa'uka taharatul qalb ma'a najasil qalbi. Ini mohon penjelasan dan mohon diluruskan apabila ya termasuk saya sendiri di dalam praktek zikir lisan masih terbayang macam-macam. Terima kasih. Pertanyaan dari seorang kiai layak berangkat dari isi kitab apa ini? Ya, kitab yang disebut kitab Bajul Asyab itu. Ya, Syekh Syabdul Qadir di antara gelar beliau itu, mohon maaf Ibu maaf. Di antaranya Tajul Arifin, Saifullah Al-Maslul, Bajul Asyab. Masih ada yang lain-lain lagi. Ya, masih ada yang lain lagi. Karena itu saya mohon Pak Saam yang memberikan jawaban ini. Saya memohon dengan sangat kepada Ustaz Faizin untuk menjelaskannya. Kalau ada yang bertanya begitu di perapat, jawabannya gimana? Ini. Pertanyaan ini. Saya artikan saja. Fa kaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah. Fa kaifa maka kali kaya apa taqulu ucap sapa sira la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wa fi qalbika lan iku tetep ing dalem atine sira kan ilah utawi pirang-pirang pangeran. Cara bahasa Indonesia, bagaimana kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di hatimu terdapat bermacam-macam Tuhan. Kullu syai'in utai saben-saben perkara tak kami tukang ketanggenan sapa sira alih ngatasi baik patafikulan percaya sapa sira kumandel sapa sira bi kelawan kula syai' dunallah kang selain Allah wa huwa maka utai kullu syai' iku sonamuka berhalane sira. Tiap-tiap sesuatu yang kamu jadikan tendensi dan kamu sangat percaya terhadap sesuatu selain Allah, maka itulah sonamuka, berhalamu. La yang fa'u orang manfaati kain sirap tauhid lisan, tauhid lisan, ma'asyirkil qalbi serta syirik hati. Tauhid yang diucapkan oleh lisan tidak ada manfaat kalau disertai dengan hati yang syirik. La yang fa'u orang manfaati kain sirap qaratul qalb, sucine anggota badan, ma'ana jasadil qalbi serta najise hati. Sucinya anggota badan tidak memberikan manfaat kepadu kalau disertai hati yang kotor. Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan niat berkhidmat kepada pengersaan, saya akan mencoba ikut memberi gambaran. Kita mengenal istilah syirkun, bukan sirkus, syirkun. Syirkun pakai sin besar, syirkun. Ketika diucapannya dengan wakaf menjadi syirik. Dalam bahasa Sunda, syirik
digunakan keliru. Syirik itu ketika disambungkan ke iri dengki, gak senang melihat kemajuan orang, disebutlah syirik. Luruskan oleh Suryalaya, oleh Pangersa Abah, dengan hikmah kami-kami. Kalau kita tidak senang melihat kemajuan orang lain, itu bukan syirik. Bahasa Arabnya hasad. Apa katanya? Yang keras, Pak? Contoh, saya praktekkan. Saya punya tetangga beli mobil baru. Saya katakan, oh, apaan mobil baru seperti itu? Nggak peduli. Apa tuh? Anda hampir menyebut syirik, kan? Lidah Anda hampir menyebut syirik. Sebenarnya, ibu-ibu, maaf ya, saya mempraktekkan ibu-ibu, biasanya di kalangan ibu lebih lancar itu. Gitu-gituan itu. Tetangga beli kalungnya gede. Oh, buat apa? Kayak barongsai. Apa itu? Tuh, jangan huleng-hela. Karena yang sudah lebih lancar apa nyebutnya? Perbaiki mulai malam ini. Salah kalau Anda ke Mesir, ke Sudan, ke Timur Tengah, pasti Anda ditertawakan orang. Indonesia ini kurang gaul kah? Tes. Terus terang aja, terlalu senang gaul dengan yang lebih bodoh. Kalau orang yang lebih bodoh ngangguk aja kan. Bukan, itu bukan syirik, tapi itu hasad. Nah, dikembangkan lagi ketika dimasukkan kepada syaroka yashriku, itu sulasi mujarrad. Kalau masuk pada sulasi majid, asroka yushriku, manusianya disebutnya musyrik. Bedakan antara syarik dan musyrik, beda. Kalau syarik bercampur, kalau musyrik mencampurkan. Indonesia terlalu gegabah menggunakan istilah musyrik pada orang lain. Saudara-saudara kita dari salah satu kelompok, tujuannya memang sterilisasi, membersihkan Islam dari syirik dan khurafat dan bid'ah. Tapi ketika kurang pengetahuan, akhirnya membid'ahkan orang yang tidak bid'ah, mensyirikan orang yang tidak syirik. Nah, sekarang saya mau guyon dulu sedikit. Kalau mau edan-edanan, istilah Profesor Tafsir edan-edanan, dengan Pak Jejen menggunakan istilah musyrik, yuk. Ini ceritanya edan-edanan. Nggak pakai ilmu ini. Ini belum pakai ilmu. Kalau musyrik sekedar bahasa, syirkun campur, musyrikun yang mencampur-campurkan. Maka tukang bakso musyrik. Sebab dia mencampur adukan antara air bakso mie dengan sausin, dengan saus, dengan sambal. Musyrik. Tukang ngopi. Apa dia? Tuh kan gak berani kamu. Boleh menurut bahasa. Musyrik, tukang kredok, sambal goreng, petis. Ayo, edan-edanan yuk. Alah, kamu tahu segitu aja. Yang dimaksud syirik dalam agama yaitu menduakan Tuhan. Di dalam kitab-kitab tauhid, terutama kitab tasawuf, termasuk Miftahus Sudur, disebutkan bahwa ada dua macam syirik dalam agama, bukan dalam bahasa. Ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah. Itu syirik jali, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah manusia, mempertuhan pohon, batu, dan lain-lain, keris, tombak, segala macam. Kalau dipertuhan, itu adalah syirik. Kalau dipertuhan ya, kalau saya punya keris di rumah, lalu saya simpan karena itu warisan dari leluhur saya, Pak Jejen syirik. Syirik dari mana mulainya loh? Itu di rumahnya ada keris, di rumah kamu juga ada pisau. Kalau gua musyrik, lo musyrik juga. Ya Pak Jejen kan
Pisaunya kerisnya besi, situ pisaunya plastik apa? Nggak laku Pak, ngomong begitu nggak laku Pak. Saya punya, tapi nggak dipertuhan, wong itu benda-benda aja lah. Kalau ternyata dia punya khosiat oleh Allah, disimpani khosiat, bisa saja karena dia didoakan. Jangankan besi, tombak keris, tongkat buat gembala kambing bisa jadi mukjizat. Nabi Musa itu bukan begini Pak, datang ke goa lalu tapa. Dia tapa sekian puluh hari, datanglah suara gema angkasa. Wahai Musa, karena kamu telah mencapai tingkat tinggi, kuberikan tongkat mujizat, liur sih. Bukan begitu sayang. Nabi Musa ketika nampar orang mati, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ya kabur ketemu perempuan. Jangan dianggap maksiat dulu lagi. Ini ketemu perempuan, masalah itu. Mereka sedang mengambil air, gadis-gadis itu. Lalu dibantulah oleh dia kasihan pada orang itu. Akhirnya diambilkan dan dibawalah airnya. Ketika diantar ke rumah si perempuan, ternyata anak Nabi Syuaib. Karena si gadis ini anak Nabi berhati mulia. Abah, orang yang berjasa harusnya diberi imbalan. Ya, akan kuberi imbalan. Hei anak muda, sini, kamu kuberi imbalan. Apa? Nikahi anakku. Aduh. Antara lain kegiatan Nabi Musa selain kegiatan ibadah Yama dan lain-lain adalah menggembala kambing. Untuk menggembala kambing dia pakai tongkat kayu biasa. Ketika beliau dipanggil oleh Allah untuk ke Tursina, ke gua di Gunung Sinai, nyebutnya juga jangan ke Gunung Tursina, itu teh gunung. Kenal jadi omeka namanya terusnya gitu. Tur itu kalau bahasa Mesir gunung, kalau Arab Jabal. Sina itu Sinai, dataran Sinai. Saya pernah ke sono kok. Ayo Pak, tuh kumpul duit apa bareng-bareng yuk. Bukan bisnis umroh. Dianggap ajangan jajan ajangan gaus bisnis bilis di mana mimitin. Mari bung rebut kembali tahu. Tahu maksud saya enggak? Nah, syukurlah bagian enggak ngerti. Terlalu lama tarekat ditang dari Masjidil Haram. Terlalu lama tarekat diusir dari Jabal Qubais. Syekhut Thariqah wali-wali Allah dianggap kecil di Makkahul Mukarramah. Tasawuf dibuang jauh-jauh. Tarekat ditendang jauh-jauh. Datanglah kami kelompok borokokok ini. Menghidupkan kembali zikir Thariqah kita. Manakib khataman Thariqah kita. Ini namanya mari kembali. Bukan dengan kemampuan orang-orang lemah kayak begini tuh. Dengan karomahnya semoga. Tuh amin dah ngerti namanya. Itu dia ceskan pendengar tin gitu teh. Masalah paham ya. Enggak Pak, bisnis. Ayo. Ayat dari sini nyebrang kita ke Mesir supaya jangan beja we. Nabi Yusuf itu orang Mesir Pak, jadi raja. Yusuf terkenal di Indonesia cuma dua, satu cakep, yang kedua Ibu Julaiha menjar-kejar. Kan itunya yang terkenal. Begitulah kalau orang pahamnya paham luas. Akhirnya ayat Nabi Yusuf jadi pelet. Anda masyuri. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim sakhirli. Gusti peruhkeun hate si eta awewe ka abdi cenah bogoh. Bayangkan Al-Qur'an agung yang begitu tinggi nilainya untuk mengeluarkan bangsa dari keterpurukan dipakai melet awewe di Indonesia.
Betapa marahnya Allah sebenarnya pada Indonesia. Selalu malah praktek. Ya malah praktek namanya. Salah penggunaan. Harusnya kalau jamu-jamu itu diseduh. Ini orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu dipurulukan karena mata anak. Malah praktek, malah makin sakit. Sudah. Syirik jali itu nyata-nyata mempertuhan selain ada syirik khafi. Dalam Tauhid disebutkan kama tutahhirul qulub an syirkil jaliyyi wa kadza tutahhiruhu an syirkil. Lihat tuh di Nurul Asrar di bawah. Kan ada merek ya. Yang nipak itu apa pengersa? Nah ta'awwadhu min khusyu'in nifaq. Apa itu khusyu'in nifaq? Syirkul khafi. Syirkul khafi itu dengan bahasa mudahnya ada penyakit kalbu. Ada berapa penyakit kalbu? Ribuan. Kalau disebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur 10-20 itu biangnya itu. Itu biangnya itu, biang keroknya itu. Kalau dihitung semua, nah semua penyakit kalbu adalah syirik khafi. Al-Mukarram Ustadz Pak Izin bimbang. Kalau begitu saya terus-terusan zikir jahar, tapi dalam hati masih ada seperti itu, jadi tidak bermanfaat. Saya hargai, tapi pemahamannya jangan begitu. Pemahamannya bukan begitu. Dalam semua hati manusia biasa, itu pasti ribuan penyakit syirik khafi. Maka dia harus dibuang. Belajar zikir thariqah itu adalah upaya memproses, mengurangi, menghilangkan penyakit-penyakit itu. Jadi bagaimana Pak Jejen kalau saya terus mengamalkan zikir jahat tapi di dalam masih ada? Selama kita dalam upaya, maka di sini yang disebutkan murid murad. Kalau istilah hikam, apa katanya? Kenali istilah itu Pak. Murid murad, rohilin wasilin. Jadi kalau kita berupaya umpama kita jadi anak ibu, jadi ibu saya. Ibu Aminah mana Ibu Aminah? Pinjem nama sebentar ya. Ibu, coba ibu satu berdiri di belakang Bu. Ini harus pakai peragaan seperti ini Bu. Stimulannya kalau nggak pakai peragaan, nanti tadi itu merasa apa manfaatnya dikir. Kalau di dalam masih ada. Hayo nangtung hiji Bu. Satu orang aja berdiri. Terima kasih. Siapa namanya? Ini Ani. Bu Ani jadi ibu saya. Pak Jejen jadi anak Ani. Saya sedang belajar jalan. Oleh Bu Ani saya digendong, lalu saya disimpan di sini. Tujuannya apa? Tebak. Tujuannya supaya saya, padahal dia tahu jalan saya baru 2 meter. Tapi dia nyimpen saya di jarak 10 meter. Tebak, kamu jangan nonton saya, kamu pintar, Anda juga pintar sebenarnya, bisa. Ayo, apa kira-kira maksudnya? Supaya apakah sengaja supaya saya terjatuh-jatuh? Bukan, kalau dia melihat saya terjatuh-jatuh, dia bagaimana? Dia apa? Itulah, eng dulu. Pak, kita belajar zikir ini kalau seperti orang berenang keceplak kecimpong aja. Jangan dulu. Belum selesai. Orang kelas kita belajar membersihkan kalbu sama dengan anak kecil lelengkah halu sedang belajar jalan. La ilallah, la ilaha illallah, brok dai. Ilallah, la ilaha brok dai. Itu namanya murid. Orang punya keinginan, punya kemauan, mau bekerja. Insya Allah, tidak ada yang sampai kepada tujuan oleh dirinya. Tidak ada yang sampai kepada Allah oleh kemampuan diri. Catat itu.
Tidak ada. Siapa yang akan mampu melakukan perjalanan ruh dari mulki malakut jabarut lahut yang jaraknya triliunan kilometer dengan hambatan luar biasa? Nggak ada yang kuat, Pak. Nggak bisa tarekat tanpa mursyid kamil mukamil, nggak bisa. Kenapa saya sudah belajar hampir 7 tarekat baru bertemu pengersa apa? Saya terus mencari guru yang sanggup membawa ruh saya ke sana. Zikir kita, amalan kita, sholat kita, sodako kita, haji kita, segala hebat kita itu baru kayak anak kecil yang sedang belajar sedang kecil. Bisa saja kita akan mengatakan, buat apa berjalan, nggak bakalan sampai kok. Itu namanya putus asa. Jadi kita itu bagaimana? Ya jalan aja terus. Di dalam ada umpamanya 5.000 atau 10.000 syirik. Kopi, la ilaha illallah, turun 1, la ilaha illallah, turun 2, nanti tumbuh lagi 10, turun lagi, illallah, la ilaha illallah. Begitu Allah melihat, ayo, aku ingin lihat semangatmu. Ini yang disebut himmatun aliyah. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun, jatuh, bangun lagi. Udah capek, udah bonyok, udah capek, bangun malam terus berjuang. Jangan dikira yang disebutkan kiai yang ibadahnya lancar itu istiqomah itu gampang, himping, hampang. Tidak ada itu. Perangnya itu yang mahal. Perang. Untuk bangun malam apa tidak perang dulu? Kalau kita melihat pengersa ajengan Gaos, tiap jam 1, jam 2 udah bangun, udah mandi. Enak amat ya ajengan Gaos malah lancar. Beliau perang dulu. Dengan dirinya, dengan setan, dengan nafsu. Perang dulu. Dan beliau menang. Jadi kita, setelah oleh Allah dilihat upaya kita membuang syirik, hobi itu terus menerus, bahkan zikir yang 465 yang dikembangkan pada duha malam 1000, 2000 sampai berapa? Illallah, la ilaha illallah. Terus diperjuangkan, Allah memperhatikan. Ayo, sampai di mana kamu? Setelah terlihat dia lesu, capek, lunglai, beak dengkak disebutnya. Cek bahasa Sunda mah kolat hailat ini. Cek Allah, sini aku jemput kamu anakku. Duduk, Bu. Baru sudah dijemput. Jadi, Pak, kita ini kan masih salah-salah duga. Tebak aja tebak sebelum salam nih. Biarin salah juga nggak apa-apa, jawabnya salah. Istiqomah dulu, karomat dulu. Istiqomah dulu ya, baru apa? Karomat ya. Jadi kalau sudah apa? Istiqomah, baru apa? Salah. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Wong kamu bukan ulama kok. Kalaupun ulama juga bukan hoas. Karena kita terlalu dicekoki film, cerita, komik. Bahwa Syekh Anu Gagah Sakti Mandraguna setelah Syekh Anu Gagah Sakti Mandraguna setelah Pak, sebenarnya satu, mohon doa supaya kuat saya ngomong. Kalau udah ngomongin yang begini sulit kuatnya Pak. Bersyukurlah Anda menjadi orang yang tidak tahu tentang diri Anda sendiri. Andaikan Anda tahu siapa Anda, tidak mustahil Anda tidak akan mampu membawa diri. Ketangkep enggak omongan? Coba diulang. Bersyukurlah Anda tidak tahu siapa Anda. Andaikan Anda tahu siapa Anda, maka Anda tidak akan mampu membawa diri. Bisa sombong habis-habisan. Pak, sekali la ilaha illallah wa maddaha, ada yang maddaha dipanjangkan, tapi ada wa maddaha tembus, maknanya tembus, maddah. 4.000 dosa dihapus satu kali. Makanya ini kita nyaho lah, daripada nyaho kayak sombong kayaknya akang kali ke ini 135 kali 4.000 sabaraha sekali dikit. Oh pan bahaya ya. Sep. Allahu Akbar. Ya.
Jadi kita selalu menganggap yang disebutkan mendapatkan karomat itu adalah kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, kan gitu ya. Ini bercahaya apa enggak? Saya mau kedip ya. Mati apa enggak? Padahal pakai zikir saya. Saya pakai zikir. Mati apa enggak? Jadi Pak Jejen sudah ada karomatnya belum? Ya kan? Karena kamu mengukur karomat dengan main-main. Ini pentingnya tahu, nak. Bukan gak capek ngomong. Bukan pengen ngomong terus, tapi kasihan Anda yang gak tahu. Anda menganggap Anda itu belum diberi karomat, kan? Itulah Anda baguslah Anda tahu. Sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang sholat tidak berjamaah. Anda sholat berjamaah. Biasa, luar biasa. Karomat. Itu, gimana? Kalau nunggu kapannya ada karomat. Sholat, jangan. Batur gak semua lain menunggu karomat. Karomat itu begitu. Jam 2, jam 3 malam orang lain sedang senang-senangnya apa? Biasanya ini malah bangun sholat. Biasa, luar biasa. Khawarik apa dukholi lawan nomor. Khawarik luar biasa, ada karomat. Selesai sholat orang pada kabur, kamu zikir. Dambung hati tembung. Sebenarnya kita tidak mau nafsu itu, tapi dilawan. Allah, karomat. Kalau Anda ingin tahu imbalan yang Anda dapat di dunia, jadi panjang ngomong kali. Jangan salahkan saya ya. Kita ini ajula, apa katanya? Ajalah, apa katanya? Tergesa-gesa. Jadi kalau amal itu pengen instan diimbali sekarang. Kalau belajar ngamalkan zikir khotaman manakib istiqomah tapi belum juga diberi sesuatu di dunia, rasanya Allah itu belum memberi karomah. Begitu. Jujur aja. 1. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunat fajar. Pahalanya apa katanya? Lebih besar daripada dunia dan untuk satu orang untuk banyak. Enggak. Sebesar dunia dan isinya itu untuk satu untuk banyak. Mikir-mikir. Untuk satu. Nah, yang sholat sunat sebelum subuh, sholat fajar, ada berapa orang? Ribuan. Lah kalau Allah berikan pahalanya diturunkan ke dunia, untuk 1000 segede-gede dunia, di mana tempatnya? Jangan bodoh. Ini Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, kamu jangan bodoh. Jangan ingin hasil ibadah itu selalu ingin terasa sekarang. Kenapa? Karena tidak ada tempatnya. Untuk satu orang saja 2 rakaat lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu 1 kali. Kalau 10 kali, kalau 1 bulan, kalau 1000 orang, di mana tempatnya? Ya sudah, oleh Allah disimpan di gudang sana. Gudang sana. Kan? Sudahlah. Nah, alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita menjadi murid thariqah dengan tidak bermaksud merendahkan umat Islam yang lain, tetapi dalam rangka mensyukuri banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan sesuatu yang bersifat demonstrasi diperlihatkan di depan orang. Nggak usah. 2
dulu tahun 90 datang ke sini, usahanya masih menjadi dagang asongan. Sekarang masih asongan juga. Tuh lihat murid Surya nggak ada kemajuan apa-apa, tinggal. Bisa orang ngomong begitu. Tapi kalau ngomong kepada saya, Pak Jayan lihat, buktinya gitu-gitu aja. Oh, saya mau nanya, apa kamu tahu perjalanan ruh dia dalam menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarutlah? Apa kamu tahu orang yang cuma pedagang asongan tapi ahli zikir ini martabat di sisi Allahnya, makomnya di posisi mana? Pasti orang, aduh saya nggak tahu itu. Itu bedanya. Rokib Atid tugasnya menuliskan amal. Rokib amal, baik Atid amal. Yakin, percaya. Kalbu ingat kepada Allah itu kebaikan apa kejelekan? Jadi ditulis enggak oleh malaikat? Enggak. Nah ini kalau bukan Rois yang punya wewenang untuk mengeluarkan pendapat, enggak berani ngomong begini. Oh, dari kemarin tadi ceritanya. Ulama NU Jawa Barat enggak akan menyalahkan omongan saya kalau saya ngomong begini. Wong Rois. Di situ. Jadi jabatan boleh diambil. Sama aja dengan mukjizat. Kalau mau dipakai alat dakwah. Kalau jabatan dipakai kebesaran diri, nepuk dada, itu jangan itu. Tapi kalau untuk alat dakwah. Sekarang udah berani lagi ulama Jawa Barat menyalah-nyalahkan Suryalaya. Udah berani lagi, mohon maaf. Wong di pusat kantor Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap hari Sabtu atas restu pengersa Abah kita mengadakan manakib bersama. Gemuruhlah zikir. Waduh, zikir ala Bandung lagi. Bener. Alhamdulillah. Begitu mau menjelekan, oh, eta malah di masjid orang cina we. Mai geski. Apalagi pengersaan terus kemana-mana menembus masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, masjid-masjid raya, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, sampai Masjidil Aqsa. Bulan depan, tahun depan, mungkin beliau berangkat lagi. Saya juga ikut daftar, pengen tahu. Hadirin, hati-hati. Anda harus tahu setelah menjadi murid TKN, Anda diberi banyak kelebihan oleh Allah. Tetapi jangan pernah dipakai alat sombong. Dan juga jangan pernah Anda merasa bahwa setelah belajar zikir belum ada kemajuan apa-apa. Ini terlalu tawadu ndak tahu. Tawadu tanpa pengetahuan bukan tawadu. Hadirin sudah capek, harusnya saya wassalam. Tapi kelihatannya dari sorot mata kayak masih perlu gitu. Dari sorot mata aja kayaknya kayak masih perlu. Kalau tidak dijelaskan, mungkin banyak Anda yang di hati aja ngomongnya, sebenarnya gue ikut ke Suryalaya ngapain ya? Ya naon sebenarnya orang teh nyarek naon orang teh. Jangan kabeungaran lain. Jadi ulama moal. Tiap manakib selalu di garis belakang. Banggalah kamu sudah jadi orang yang berzikir. Apa jajan orang lain juga sama-sama berzikir. Salah lagi. Beda. Kalimahnya sama, tetapi daya tembusnya beda. Contoh. Pengucapan la ilaha illallah sebelum dididik oleh pengersa Abah dan sesudah, cara mengucapkannya beda enggak?
Itu aja dulu itu. Ini supaya kita lebih syukur ini. Jadi saya nggak setuju kalau ikhwan dengan wafatnya pengersa panik gitu ya, kesana kesini ngomong kayak orang bingung. Gimana? Nggak ada lagi tempat Robito, nggak ada lagi. Memangnya Abah kemana? Oh nggak kemana-mana. Ya. Urusan wafat itu kullu nafsin dha'iqatul maut sudah menjadi ketentuan. Tapi ruh orang-orang yang suci setelah wafat, mohon maaf, lebih leluasa membantu pada orang-orang yang memerlukan. Kenapa Pak Jejen tidak dari dulu bicara begitu? Takut disalahpahami nanti. Jangan-jangan kalau saya ngomong begitu dulu nanti oleh orang, tuh lihat kan, Pak Jejen mendorong-dorong supaya Abah, hati-hati, setan kamu. Ini bahasa harus dipilih. Kalau sekarang boleh saya ucapkan. Lihat kitab Gausul Ibadah. Taunya juga saya dari Aang. Dikasih pinjem tapi nggak dipulangin. Biasa. Kalau mau ngomongnya. Kenapa disebut lebih leluasa? Karena kalau di waktu hidup dengan fisiknya, beliau juga punya tugas sebagai manusia. Setelah beralih alam, tidak lagi mendapatkan tugas-tugas seperti halnya kita. Al-awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Mereka tetap beribadah dan mereka ngaladosen membantu kepada semua. Ya, ndak usah bingung. Kemana tuh Robito ayeuna? Untung. Kalau menandatangani surat ya, bupati meninggal, aduh siapa yang bupati baru gitu. Kalau Robito ndak usah dirubah-rubah. Ada yang SMS ke saya, mungkin hadir di sini orangnya. Nggak apa-apa. Saya Robito ke Abah tapi yang muncul selalu